Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas materi volume bangun ruang, di mana materi volume bangun ruang yang akan kita bahas adalah volume kubus dan balok. Nah, volume kubus dan balok ini adalah materi kelas 5 SD. Jadi oleh karena itu, simak videonya baik-baik, cermati dalam memahami video pembelajaran ini agar kamu mudah dalam memahaminya. Yuk sama-sama kita bahas volume kubus dan balok. Volume kubus yang pertama kita bahas, dimana kalau kita bahas kubus seperti yang terlihat pada gambar, kita semua menyaksikan bahwa kubus itu terdiri dari titik sudut, sisi, dan rusuk. Nah, dimana titik sudut, sisi, dan rusuknya? Kalau titik sudut itu berdasarkan huruf tegak ya, atau huruf kapital yang terdiri dari A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Nah, ini adalah salah satu dari sekian, kalau kita hitung semuanya titik sudutnya adalah terdiri dari 8 titik sudut. Jadi semua ujung-ujung yang ada di huruf yang tadi saya sudah bacakan, itu semua merupakan titik sudut. Sedangkan sisi, nah sisi itu yang bergaris diarsir nih, sisi ini. Misalkan di sini dicontohkan bahwa sisinya kubus itu adalah DC atau CD HG. Ini merupakan sisi. Sedangkan rusuknya adalah, kalau berdasarkan gambar yang kita lihat bersama, maka rusuknya di sini dimisalkan contohnya adalah CG. Nah, sisi pada kubus itu terdiri dari 6 sisi. Makanya kalau ditanya nanti suatu saat ditanya luas permukaan kubus, karena sisinya ada 6 sisi, maka 6 kali S pangkat 2. Nah, sedangkan rusuk yang terakhir, rusuk di sini kan dicontohkan adalah CG ya. CG. Nah, berlaku juga untuk semuanya. Kalau rusuk dalam kubus itu terdiri dari, yang kalau kita perhatikan AD itu rusuk, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau ditanya rusuknya ada berapa, maka rusuk dalam kubus itu terdiri dari 12 rusuk. Di sini kita akan membahas bukan titik sudut, bukan sisi, bukan rusuk, melainkan volume kubus. Volume kubus itu dituliskan atau bisa ditulis dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, kenapa diambilnya rumusnya atau katanya sisi? Karena kebanyakan kita memahami bahwa kalau ditanya volume kubus, maka rumusnya sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Padahal yang dipakai itu sebenarnya adalah ketika mencari volume kubus adalah rusuknya. Jadi ketika rusuknya diketahui, nah misalkan rusuk AD diketahui, maka itu yang akan kita gunakan untuk menghitung volume kubus. Walaupun rumusnya sisi kali sisi kali sisi, tetap yang dipakai adalah rusuk yang harus diketahui. Jadi ketika diketahui rusuknya, panjang rusuknya diketahui, maka kita dapat menghitung volume dari kubus. Kita contoh, lihat, perhatikan baik-baik, di mana ada tertulis contoh nomor 1. Nah, di contoh nomor 1 ini ada bangun ruang bernama kubus ya, dengan titik sudut sama seperti yang hampir sama dengan yang tadi contoh ABCD EFGH. Nah, di sini keterangannya dalam soal itu, dalam contoh yang diberikan adalah ada rusuknya panjangnya AB. AB itu rusuknya dengan panjang sisi 6. Makanya di sini kalau kita perhatikan, rusuk sama dengan 6 aja ya, nggak pakai satuan. Maka kalau ditanya volume kubusnya, maka rusuk pangkat 3 di sini. Nah, terteranya rusuk pangkat 3. Maka kalau kita ganti dengan angka, volume sama dengan 6 dikali 6 dikali 6. Maka dihasilkan, ketika 6-nya dia dipangkatkan 3, maka menghasilkan 216 satuan volume. Kenapa ditulis satuan volume? Karena dalam soal contoh nomor 1 ini tidak diketahui satuan panjangnya. Maka ketika nggak ada satuan panjangnya, maka ditulisnya satuan volume. Gimana? Mudah ya dalam memahami contoh dari volume kubus tersebut.
Tapi sih kalau menurut saya ini gampang banget kalau soalnya seperti ini ya. Insya Allah kamu mudah dan sudah memahaminya dengan contoh seperti ini aja. Jadi kalau diketahui rusuknya di sini, berapapun dia rusuknya, kemudian ada satuannya misalkan 6 cm, maka jadinya nanti volumenya 216 cm kubik. Ingat, tinggal dipangkatin 3 sesuai dengan rumusnya. Gimana? Paham ya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini tertera ada contoh 2 masih berkaitan dengan kubus. Nah, kita baca dulu soalnya baik-baik. Diketahui sebuah penampung air berbentuk kubus memiliki isi sama dengan 46.656 meter kubik. Berapa panjang sisi penampung air tersebut? Ditanyanya adalah panjang sisi atau panjang rusuknya ya, karena sama panjang sisinya. Kemudian kita jawab, di sini tertera jawabnya isi itu sama dengan volume, maka volumenya dituliskan 46.656 meter kubik. Dari mana? Dari soalnya tentunya ya, karena di sini tertera isinya 46.656 meter kubik. Maka kalau kita hitung berdasarkan yang diketahui, di sini tertulis ya, maka kalau kita mencari sisi kubus itu rumusnya seperti ini. Dan ini adalah contoh yang sebenarnya sudah saya berikan di materi-materi sebelumnya, yaitu kita akar pangkatkan 3 aja dari volume yang diketahui, yaitu akar pangkat 3 dari 46.656 meter kubik. Dimana kalau kita nyari akar pangkat 3, pertama nih langkahnya, ingat, diperhatikan baik-baik. 656 nya 3 angka, nah 3 angka dari soalnya kita pisahkan, maka terdapat angka 656.000 dan sisanya adalah 46. Kita ambil angka yang terakhir dari 3 angka yang ini ya, yang saya gerakkan nih kursornya. Angka terakhirnya adalah 6. 6-nya itu kita pangkatin 3. Maka dihasilkan 216. Nah, ketika menghasilkan angka 216, diambil angka yang terakhir, bukan angka yang 6 pangkat 3-nya, tapi angka yang terakhir, yaitu 6. Maka di sini digaris bawahi angkanya adalah 6. Kemudian 2 digit angka yang pertama, karena tersisa 2 digit setelah angka 3-nya diambil ya, 2 digitnya 46. Nah, kita cari dah bilangan kubik atau angka kubik kalau dipangkatkan dengan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 46. Maka di sini terteranya 3 pangkat 3. Kenapa 3 pangkat 3? Karena 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27. Sedangkan kalau kita ambil 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 itu kalau dipangkatin 3 atau hasilnya 64. Nah, 64 kenapa nggak dipakai? Karena di sini angkanya 46 kelebihan kalau kita pakai menggunakan 4 pangkat 3. Makanya kita menggunakan angka yang mendekati tapi nggak boleh dari 46. Maka angkanya adalah 3 pangkat 3. Begitupun yang kita ambil adalah 3-nya, bukan yang dipangkatnya. 3-nya yang kita ambil dari 3 pangkat 3, kita ambil 3-nya. Kemudian yang tadi 6 pangkat 3 kita ambil hasil angka terakhirnya 6, maka diperoleh akar pangkat 3 dari 46.656 adalah 3-nya dulu diambil di sini, kita taruh 3, kemudian angka 6, maka diperoleh hasilnya 36. Maka sisi kubus dari soal penampung air yang berbentuk kubus hasilnya adalah 36 meter. Kenapa harus pakai meter? Karena satuannya di soal adalah meter kubik. Maka ini harus jelas nih dalam menjawab soal. Jangan hanya jawabannya berhenti sampai yang saya gerakkan kursornya ini. Biasanya dijawabnya cuma 36 saja. Maka jawabannya bisa jadi kurang lengkap kalau jawabannya tidak ada satuannya. Ingat ya, ketika menjawab soal
dia memiliki pertanyaan satuannya tertera, maka kamu pun harus menjawab dengan satuannya yang diterterakan juga, yaitu 36 meter saja di sini. Di contoh 2 tentang volume kubus. Gimana? Mudah ya? Masih mudah kan ya? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di slide ini adalah tertera soal latihan, di mana soal latihan ini terdiri dari 4 soal. 2 soal pertama berkaitan dengan kubus, ya seperti tertera. Nomor 1 adalah ditanya volume kubus, nomor 2-nya ditanya panjang sisi atau rusuknya. Sedangkan nomor 3 berkaitan dengan balok, sebagaimana tertera dalam soalnya. Pertama, nomor 3-nya itu ditanya volume, yang keempatnya panjang, panjang kolam. 4 soal ini kamu jawab setelah kamu menyaksikan atau menonton video pembelajaran ini. Dijawab ya, sesuai dengan yang kamu pahami. Usahakan tanpa minta tolong atau bantuan dari siapapun. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua adalah balok. Bangun ruang yang kita bahas adalah balok. Balok itu kalau kita lihat tertera dalam layar HP atau laptop Anda, maka balok itu terdiri yang namanya panjang. Panjang itu yang dari sini ya, sesuai yang ada garisnya berwarna biru. Ini adalah panjang. Kemudian ada lebar yang berwarna merah dari titik sini kemudian ke titik sini, dan yang terakhir adalah ada tinggi. Tinggi itu dari bawah ke atas, itu merupakan tinggi. Jadi balok itu tertera atau terdapat yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Makanya di sini tertulis bahwa volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, atau sama dengan P kali L kali T, atau biasa disebut dengan pelit. Jadi kalau kamu ditanya apa sih rumus volume balok, ya kamu sebut aja pelit. Pelit kok kenapa pelit? Karena panjang kali lebar kali tinggi. Begitu juga sebenarnya kalau kamu tanya apa sih rumus dari kubus, sisusi. Apa tuh sisusi? Sisi kali sisi kali sisi. Jadi disingkat sisusi. Itu boleh-boleh aja kalau kamu dalam menghafalnya menggunakan kata-kata tersebut. Jadi sekali lagi bahwa rumus dalam volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, atau dikenal dengan nama pelit, sebutan yang lainnya ya. Jangan sampai tertukar atau salah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini tertera ada contoh 1 ya, di mana soalnya adalah hitunglah volume balok berikut. Di dalam volume balok ini terdapat 20 cm, 8 cm, dan 15 cm. Semuanya memiliki satuan. Jadi ketika memiliki satuan, maka jawabannya pun harus memiliki satuan. Makanya kalau dijawab di sini ya tertera panjangnya 20 cm sesuai dengan tadi uraian pada balok ya. Kemudian lebarnya 8 cm. Lebarnya 8 cm dan tingginya adalah 15 cm. Panjang, lebar, dan tinggi sudah diketahui. Sudah semuanya sempurna diketahui sebagaimana tertera. Dan untuk mengerjakan volume balok, maka volume balok kalau kita tulis ulang dengan rumusnya adalah pelit ya, atau panjang kali lebar kali tinggi. Maka ketika kita tulis volume balok, di sini tertera panjangnya 20, kita tulis 20, lebarnya 8, kita tulis 8, kemudian dikali tingginya 15. 20 kali 8 kali 15, maka menghasilkan angka 2400 cm3. Maka jawaban dari soal ini yaitu volume balok. Jadi volume balok tersebut adalah 2400 cm3. Ini adalah contoh dalam menjawab setiap soal. Jadi jawabannya tuh ada kata jadi volume balok adalah 2400 cm3. Gimana? Mudah ya? Karena kita tinggal masukkan angkanya dan kita hitung langsung perkaliannya.
Ingat ya, perkaliannya dihitung biasa manual dengan menggunakan susun panjang, tidak menggunakan kalkulator, agar kamu lebih cepat dan dalam berhitungnya ketika kamu menggunakan susun panjang, bukan dengan kalkulator. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di contoh yang kedua masih berkaitan dengan balok. Nah, di sini kita baca saja. Diketahui sebuah nih, ini kebanyakan ya angkanya. Diketahui sebuah balok memiliki volume 120.000 meter kubik. Balok tersebut berukuran panjang 60 meter dan lebar 40 meter. Berapa tinggi balok tersebut? Nah, yang ditanya adalah tingginya, tapi sudah diketahui volume, panjang, dan lebar. Maka kita jawab. Nah, cara menjawabnya pun disebutkan semua yang diketahui dalam soal. Nah, volume sama dengan 120.000 sesuai dengan soalnya. Kemudian panjang sama dengan 60 meter sesuai pula dengan soalnya. Lebar 40 meter sesuai juga dengan soalnya. Nah, ini cara menjawab dengan baik dan benar. Kemudian maka tinggi balok yang ditanya ya, sesuai yang ditanya tinggi balok. Ingat, perhatikan baik-baik dan perlu digarisbawahi. Ketika yang ditanya tingginya balok, panjangnya balok, lebarnya balok, maka yang harus kita tulis adalah di atas tetap volume ya. Jadi yang di atas tetap volume. Berhubung yang di sini adalah yang ditanya tinggi, maka yang di bawahnya tinggal dikali yang diketahui, sisa yang diketahui, panjang dikali lebar. Jadi kalau nanti suatu saat kamu menemukan soal yang ditanya lebar, maka menjadi volume sama dengan, kalau ditanya lebar ya, volume sama dengan lebar sama dengan volume dibagi panjang kali tinggi. Jadi tetap atasnya volume, tinggal bawahnya aja diganti sesuai yang diketahui. Maka di sini kalau kita masukkan angkanya, volumenya adalah 120.000 dibagi atau per panjangnya diketahui 60, kemudian dikali lebarnya 40. Maka 60 kali 40 sama dengan 2.400. Sedangkan volumenya 120.000 dibagi 2.400, kita coret aja nih sebenarnya, sistem coret-coret. Nolnya 2 sama nolnya 2, atas dan bawah kita coret. Maka didapatkanlah hasilnya 50. Makanya di sini sama ya, seperti yang tadi contoh-contoh sebelumnya. Ketika selesai dalam berhitung, maka kita tulis jadi tinggi balok tersebut adalah 50 meter. Gimana? Mudah ya? Ingat ya tadi ya, seperti yang saya bilang, seperti yang saya sudah ucapkan, ketika yang ditanya adalah panjang saja, lebar saja, atau tinggi saja, maka tetap yang di atas rumusnya adalah volume dibagi yang diketahui. Demikian contoh dalam menjawab pembahasan soal nomor 2 sesuai dengan contoh dan pertanyaannya. Demikianlah pembahasan kita pada volume, bangun ruang, kubus, dan balok pada pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kamu mudah dalam mencerna video pembelajaran ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.